Itu waktu pada saat saya kecil itu pernah sih, jadi kayak pas banget itu sebelah rumah, ya kan, gue nomor rumah kan 17, dia nomor 18 tuh, 18 itu dia kebakaran kan, jadi saya tuh waktu itu tuh lagi pergi main, terus tiba-tiba ditelepon, katanya rumah lagi ada kebakaran, jadi suruh balik, jadi ya udah kita balik, cuma pada saat saya balik itu lihat kondisi, ya nyokap udah kakinya udah lemes. Halo sahabat Sumato dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Pojok Sumato. Hari ini spesial, kita sudah kedatangan narasumber dari PT Pamos Jaya Mandiri yang akan menceritakan seputar kebakaran dan proteksinya. Langsung aja, narasumber sudah ada di sebelah saya dengan Ko Johnson. Ko Johnson, apa kabar nih Ko? Baik Mas. Perjalanan gimana tadi ke sini Ko? Perjalanan cukup macet ya. Macet cukup ya? macet, iya bener. Udah siang nih. Oke Ko, saya pengen masyarakat tahu dulu nih tentang PT Pamos. Ya, PT Pamos tuh bergerak di bidang apa nih Ko? PT Pamos itu awalnya tuh bergerak di bidang online ya. Kita sampai sekarang tuh masih bergerak di bidang online dan menjual produk rumah tangga. Mungkin agak aneh juga kalau misalkan kenapa sih kita jadi jualan ke Sumato? Ya kan awalnya sih kita ditawarin nih produk sama salesnya dari Sumato. Terus awalnya kita pikir itu kita pengen menjaga aset sih. Makanya kita coba beli, lalu kita coba pasang dan kita coba publish di media sosial juga di online. Nah ya kebetulan sih ada aja sih peminatnya, makanya kita jadi lanjut untuk jualan terus kayak gitu sih. Jadi awalnya itu justru Koko pengen coba untuk di rumah? Coba di kantor. Coba di kantor, sorry. Ya. Untuk coba di kantor, kemudian ngelihat produknya kayaknya ada potensi gitu, baru langsung dijual? Ya enggak, awalnya itu kita iseng-iseng juga sih, posting kayak jualan di online kayak di media di marketplace. Terus kan begitu kita coba, terus tiba-tiba ada peminatnya gitu. Ada peminatnya, ya kita lanjutin gitu untuk jualin kayak gitu sih. Oh gitu. Dari tahun berapa kok? Aku dari PT Pamos dari tahun berapa berdiri? Kemudian mulai menjual produk Sumato itu dari tahun berapa? Kita berdiri itu dari tahun 2016. 2016. Ya, dari 2016. Terus kita mulai jualan Sumato itu dari 2019. 2019. Ya. Awal itu ditawarin sama sales, dia datang sih ke tempat kita. Sales ya? Iya. Berarti bukan berdasarkan iseng-iseng cari produk apa yang pengen dijual gitu? Enggak. Sama sekali enggak sih. Jadi kita cuma awalnya kan kita ditawarin nih Pak, ada produk pemadam kebakaran, terus ditawarin untuk jualin. Terus kita merasa kayaknya nggak butuh deh. Terus setelah saya pikir-pikir lagi, dia juga ada kirim-kirimin video kan, terus juga follow up ya kita at the end kan kita juga nonton kan videonya kan. Begitu kita nonton videonya, oh ternyata produknya seperti ini. Jadi dia tuh kayak alat pemadam kebakaran yang tanpa dinyalain gitu loh. Jadi bisa langsung otomatis melindungi, seperti itu sih. Terus at the end ya kita coba lah, maksudnya gue coba beli dulu, gue coba pakai dulu untuk di aset gue dulu, di kantor gue sama di gudang gue. Setelah udah itu ya gue coba publish gitu ke coba jual gitu. Dan peminatnya ada sih, alhamdulillah lah. Wah, kayak gitu. Banget ya. Oke. Oh, gini, itu tadi Koko bilang 2019 baru mulai jual Sumato nih. Yes. Sejauh ini kok kan 2019 itu kan kepotong sama 2020, tahu dong pandemi nih. Betul. Terus gimana Koko tuh bisa survive sampai saat ini, bisa jadi mitra Sumato gitu, terus dengan cara apa tuh Kok? Kebetulan kan saya ini kan jualan di online ya. Jadi pada saat pandemi itu kalau mau dibilang bisnis online itu malah grafiknya naik ya, meningkat ya, karena posisinya kan semua orang jadi pada di rumah, ya kan, aktivitas di luar kan juga jadi minim banget. Jadi semua itu pakai beli online. Jadi penjualan online kita ada meningkat sih. Malah gitu. Meningkat, jadi pada saat pandemi kita juga lumayan oke lah. Lumayan oke. Jadi artinya survive ya. Survive. Betul. Mitra Sumato nih. Betul. Kok berarti customer Koko nih bisa kedetek gak dari selama ini jualan Sumato itu, customer Koko tuh dari mana aja nih? Apakah dari perusahaan atau user langsung gitu? Kita juga ada sempat sih ada yang beli banyak juga, tapi kita nggak tahu kan dia perusahaan atau pribadi kan. Cuma untuk minat sih ada aja sih yang beli banyak. Terus kalau di online itu kan rata-rata retail sih sebenarnya. Kalau untuk pabrik
Mungkin ada, tapi saya nggak mungkin kan kita tiap kali ada orderan kita ngecekin satu-satu gitu. Jadi kan ada orderan masuk, paling anak-anak bilang, Pak butuh produk ini nih, gitu ya, kita orderin kayak gitu sih gitu. Berarti emang nggak bisa ke tracking ya itu dari apa dia berdasarkan backgroundnya itu apa gitu ya, nggak ke detek ya. Iya, Terus sama ini juga kok, selain jualan melalui e-commerce Koko nih, ada gak jualnya itu di luar e-commerce gitu, misalkan kayak Koko masukin ke suatu perusahaan tapi nggak berdasarkan ini lagi rencana. Ini lagi rencana. Cuma kalau untuk jualin kasih ke keluarga sih ada. Jadi kayak nawarin, kayak kasih tahu, ini lo orang nggak beli nih gitu. Ini bagus loh. Jadi pada saat lo orang lagi tidur misalkan, ya lo orang tinggal pasang aja di titik-titik yang rawan kan. Begitu nanti kalau terjadi apa-apa ya api keluar, kena sumbunya langsung meledak. Jadi belum keburu besar, udah mati duluan, kayak gitu sih. Ada coba tawarin ke saudara, ya ada juga yang beli sih kayak gitu. Kok berarti kan Koko nih ada keinginan nih, ingin mencoba memberitahukan ke keluarga atau ke orang-orang terdekat lah ya mengenai produk Sumato. Tapi nih kok, saya pengen nanya, ini mungkin peristiwa yang mungkin bisa Koko share, boleh Koko share. Pernah gak ngalamin peristiwa kebakaran, baik langsung ataupun nggak langsung gitu kok? Oke. Kalau kebakaran langsung sih puji Tuhan ya, maksudnya dalam arti kita sih sama sekali belum ya. Jadi jangan sampai ya, amit-amit kayak gitu, amit-amit. Cuma ya kita udah proteksi sih. Cuma kalau denger tetangga itu waktu pada saat saya kecil itu pernah sih, jadi kayak pas banget itu sebelah rumah, ya kan, gue nomor rumah kan 17, dia nomor 18 tuh. Nah, 18 ya sebelahnya banget. Jadi 18 itu dia kebakaran kan. Jadi pas kebakaran itu ya pada saat gue kecil itu ya orang tua gue bener-bener histeris gitu, sampai-sampai kayak kakinya lemes lah, apalah, pokoknya semuanya jadi bener-bener kayak nggak bisa gerak gitu. Dan ya itu sih menurut gue sih ya maksud gue kalau seandainya nih waktu dulu misalkan sudah ada produk Sumato misalkan ya, dan yang di sebelah gue itu paham mengenai kebakaran, bisa jadi itu apinya itu yang sebelum besar itu udah pasti mati dulu. Bisa diselamatin. Iya, udah pasti mati dulu. Jadi nggak keburu sampai udah besar baru mati, dan at the end kaki lemes sih gitu sih, karena kan sebelah banget ya gitu. Udah gitu pemadam kebakaran itu agak susah datangnya, karena kan di zaman itu kan belum sebaik pemadam zaman sekarang ya gitu, belum secepat sekarang kayak gitu. Jadi cukup bikin deg-degan sih waktu itu. Sampai gini gak kok, sampai menjadi trauma gak kok? Trauma, iya trauma. Jelas, orang tua sampai trauma, sampai ya intinya kayak surat-surat berharga itu jadi kayak harus taruh di tempat yang lebih gampang. Terus kayak nge-notice gitu loh ke kami tuh, kayak anak-anaknya, nanti kalau terjadi apa-apa suatu saat tas ini dibawa ya. Oh, jadi kayak udah satu bundel gitu ya, disiapin jadi gitu. Udah disiapin tasnya, jadi ketika kalau udah kayak di-notice waktu itu kan belum pernah tuh. Cuma semenjak kejadian itu langsung bilang kalau tas ini kalau ada apa-apa, ini surat-surat nih semuanya nih, ada kakak, ada apa, pokoknya semuanya lah, ya kan, surat rumah kayak gitu. Nah itu wajib harus dibawa. Kalau nggak dibawa berabe gitu. Jadi mau nggak mau harus dibawa kayak gitu. Nah, sahabat Sumato, itu jadi pelajaran juga tuh ya, bahwa dari peristiwa kan pasti jadi ada sebuah pembelajaran ya, yang jadi proses belajar gitu kan. Nah, tapi kok gini kok, tadi kan Koko bilang nggak jadi, maksudnya trauma, tapi mungkin pada saat itu belum tahu ya. Tapi di zaman saat ini nih kok, tapi jangan sampai ya. Jangan sampai. Ya. Nah, di zaman sekarang kan Koko udah banyak mengetahui soal kebakaran, soal penanganannya gitu ya. Jadi untuk masyarakat tuh pengennya apa nih Koko nih yang Koko lakuin nih? Kalau saran saya sih ya lebih baik sih dipasang lah beberapa. Kalau misalnya nggak mau pasang, kalau menurut saya sih harus pasang lah. Pasang aja beberapa biji, kayak misalnya titik-titik yang apa, yang krusial gitu ya, kayak misalnya panel listrik ya kan, ataupun colokan-colokan yang mungkin kalian lihat itu bercabang. Ya menurut saya sih ya, menurut saya pribadi ya pasang lah. Toh harganya nggak mahal-mahal banget gitu loh. Kita kan ada mulai harga dari 500-an ya sampai dengan 1 jutaan lebih ya, kayak gitu. Ya kalau memang mau pakai yang murah juga bisa, nggak usah besar-besar banget kan, gitu kan, kayak gitu sih. Saran saya sih lebih baik dipasang, dipakai. Jadi suatu saat kalau terjadi apa-apa, ini kan juga mudah ya. Ini kan juga kalau misalnya kita pasang nih,
ini kan juga bisa dilepas, ya kan? Iya. Ini kan juga bisa dilepas. Jadi kita tinggal lempar sebenarnya. Kalau misalkan kita pasang di panel listrik, ternyata panel listriknya itu nggak terjadi apa-apa, malah titik yang lain, kita tinggal ambil gitu loh. Titik itu kita ambil, kita lempar langsung. Ya begitu lempar kan udah aman. Kayak gitu sih. Menurut aku sih mendingan ya setidaknya satu rumah satu lah ya. Ya nggak, bener nggak? Setidaknya satu rumah satu lah. Tuh sahabat Sumato, jadi Ko Johnson ini bukan cuman promoin produk, beliau juga pakai di rumahnya, jadi keren juga nih. Dan banyak kok ya. Ada. Kita dipasang di rumah itu ada sekitar 7-8 lah. 7-8 di Ya. rumah tuh, artinya emang udah banget peduli nih Ya sama. di kantor kita juga ada pasang, ya kan di kantor. Terus di gudang juga kita ada pasang. Di gudang kita pasangnya yang ini ya, yang SM40 nih, karena kan kita buat digantung-gantung gitu. Yang ini bisa buat digantung, kayak gitu sih. Nah, SM40. terus tuh buat karyawannya Koko tuh udah pada aman berarti di kantor tuh. Jadi Ya. udah fokus kerja aja. Perbanyak Ya. omsetnya. Iya. Gitu. Jadi kita juga kalau pas lagi pulang kan tidur juga kita nggak gelisah gitu, Iya. karena kan posisinya kita nggak ada yang tahu ya. Namanya musibah kan datangnya selalu tiba-tiba, nggak ada yang bisa namanya prediksi gitu. Jadi kalau misalnya untuk musibah kayak api sih kita udah tanganin sih gitu dengan produk Iya, ini dengan produk kayak gitu. Sumato. Mudah-mudahan nanti ke depannya Sumato juga bisa memberikan produk lainnya lagi ya. Amin. Nah, itu juga harapan kita nih kok. Iya, soalnya kan sekarang cuma 4 ya, 4 jenis ya. Mudah-mudahan nanti bisa ada tambahan nih satu nih. Produk baru lagi Iya. gitu ya. Itu Tapi kita nggak tahu ya. saya rasa itu juga bukan harapan Koko nih, tapi banyak masyarakat Indonesia juga udah Iya. nunggu-nunggu banget produk Iya. terbaru lagi, inovasi dari Sumato Indonesia. Nah, kok berarti musibah kebakaran yang Koko tadi cerita itu, Koko tahu penyebabnya kok pada saat itu? Pada saat itu sih saya nggak tahu ya, karena kan posisinya waktu itu saya masih kecil. Jadi saya itu waktu itu tuh lagi pergi main, terus tiba-tiba ditelepon katanya rumah lagi ada ini kebakaran, jadi suruh balik. Jadi ya udah kita balik. Cuma pada saat saya balik itu lihat kondisi ya nyokap udah kakinya udah lemes kayak gitu sih. Iya. Tapi nggak sampai ke rumah Koko gitu? Nggak sampai kayak gitu. Syukur banget kok. Dan ada lagi nih, sekedar cerita lagi, keinget nih ya, belum lama juga ada temennya punya temen itu juga ada pabrik, bukan pabrik sih, dia gudang mesin, dan itu juga kebakaran. Gitu, itu lumayan lah gitu. Tuh kena Lumayan luas ya dampak kebakarannya. Itu dia beberapa tempat kena deh. Jadi itu benar-benar habis sih, benar-benar habis sampai mesinnya itu yang ibarat kata dari stainless itu sampai hitam dan ya pokoknya hancur lah. Mesin produksinya itu? Bukan, dia itu jual mesin. Oh, dia justru jualan mesin, tapi berarti kan itu asetnya dia, produknya dia justru ya? Betul. Habis itu kerugiannya berapa besar kok? Kerugiannya besar itu ya. Besar banget. Kalau nggak salah sih dengar-dengar itu sampai ada berapa M gitu ya. Dengar-dengar. Cuma kita kan nggak tanya sampai detail banget ya, karena kan posisinya ini teman ketemu teman kan. Jadi dia datang, dia cerita, ya kita cuma makanya tuh lu orang harus ada apar gitu loh, harus ada apar gitu. Jadi jangan sampai bener itu dia penting apar nih. Pentingnya ya kan? preventif dengan Sumato. Ya benar. Tapi kita langsung iklan ya. Iya nggak apa-apa. Tapi sekedar iklan nggak apa-apa ya, selip-selipin dikit. Iya. Kok itu berarti pelajaran banget kok ya dari peristiwa yang Koko alamin dulu waktu kecil sama yang tadi teman Koko alamin. Ya. Koko justru sangat bisa ngambil pelajaran ya. Ya justru itu, maka dari itu kita kan sebagai orang yang paham ya, maksudnya orang yang ngerti gitu, kayak nggak mau ngambil resiko. Jadi ya kita, kalau pribadi dari saya sih lebih baik kita mencegah daripada udah terjadi kita baru nyesel kayak gitu. Lagi pula pasang kan juga nggak mahal, jadi ya oke lah gitu, daripada nanti kerugiannya sampai dengan lebih besar ya kan. Lebih baik kita keluar uang ya berapa persen lah dari itu, yang penting kita juga tidur nyenyak kayak gitu sih. Makanya saran saya tetap harus punya nih. Tapi gini kok, saya penasaran kenapa Koko bisa dapat muncul pikiran pengen proteksi kebakaran? Kan banyak nih di luar sana nih masyarakat Indonesia yang nggak peduli, yang penting bisnis jalan dulu, kebakaran mah nantilah, belum butuh banget misalnya gitu. Nah, Koko nih udah mulai ada pemikiran-pemikiran kayak gitu tuh dari mana gitu? Ya jadi gini sih, karena kan kita banyak melihat dan kita juga tahu gitu loh resiko. Ibarat kata kita kalau misalnya nih, saya juga pribadi kan kita kayak ada asuransi kesehatan, itu juga kita ada pakai sih. Jadi ya maksudnya saya ngerti lah apa maksud
masuknya itu dari sebuah produk itu. Jadi kita nggak sampai ruginya sampai totalitas habis, ya kan? Baru kita berpikir untuk, aduh kemarin tuh kalau misalnya gue beli, gue paling habis berapa puluh juta, tapi aset gue aman nih semuanya kayak gitu. Jadi sih sebenarnya ya dari pengalaman sih, dari lihat-lihat orang begitu udah kebakaran stres, ya kan, udah gitu ngurusin asuransinya juga lama, ya, udah ngurusin asuransinya lama, terus belum tentu nih bisa diklaim 100%. Kayak gitu. Jadi ya belajar dari situlah kita untuk protek aset-aset kita. Iya, karena kan juga banyak ya yang pasang asuransi segala macam gitu ya. Tapi di sini tuh ada jelas-jelas produk yang kalau asuransi kan wujudnya nggak kelihatan ya. Ya, benar. Asuransi itu kalau mau klaim juga ribet sih Mas. Oh susah ya? Iya ribet. Pasti dia minta buktinya, terus dia minta penyebabnya kenapa. Kalau misalnya gara-gara kita nih, misalkan nih kelalaian dari kita sendiri, asuransi kan nggak mungkin mau tahu dong, ya kan? Ibarat kata, ya ngapain kamu sengaja main api gitu, ya kan? Jadi itu pasti nanti akan nggak bisa diklaim, kayak gitu. Sedangkan kan ya kita kan nggak bisa dong kayak gitu, maksudnya kayak ini kan musibah terjadi kan pasti nggak mungkin ketok pintu dulu dong, pasti namanya musibah pasti jadi langsung di luar dugaan. Nah ya kita harus siap proteksi sih, proteksi gitu. Preventif tuh, pencegahan lagi. Nah, kok pesan untuk masyarakat kok apa kok? Pesan aku sih untuk masyarakat harus bisa lebih terbuka ya, open minded ya. Jadi jangan sampai terjadinya sesuatu baru mikir, aduh kenapa ya gue nggak ada APAR gitu. Ibarat kata penyesalan itu pasti selalu datang akhir. Jadi saya ya kan memberikan saran kepada masyarakat untuk lebih open minded, ya kan, nggak usah misalkan nih kalau kalian merasa ini produk mahal atau bagaimana, kalian mungkin bisa cari lagi di luaran yang mungkin bisa lebih murah atau bagaimana, ya silahkan, ya kan. Tapi untuk produk Sumato saya bilang produk yang oke sih, gitu. Dan sampai saat ini sih yang saya tahu cuma Sumato ya. Untuk yang lain lagi saya nggak tahu. Cuma ya boleh setiap rumah minimal satu lah kalau menurut saya. Berarti recommended nih. Recommended gitu. Siap. Nah, sahabat Sumato, tadi udah dengerin nih cerita dari Ko Johnson mengenai tadi peristiwa kebakaran di saat masih kecil, terus juga ada temannya juga mengalami musibah kebakaran tersebut gitu. Yang pasti kerugiannya nggak kecil, sahabat Sumato, pasti besar ya. Betul. Baik itu yang meluas ataupun yang nggak meluas pasti ada kerugiannya. Nah, tapi lebih baik kita mencegahnya ketimbang kita mengalami kerugian yang lebih besar. Nah, sahabat Sumato, dari kisah yang diceritakan oleh Ko Johnson tadi, kalian bisa ambil kebaikan dari video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Sumato Indonesia ini dan sosial media kami lainnya di bawah sini. Dan juga apabila kalian yang ingin berkunjung ke PT Pamos Jaya Mandiri, dan di sini ada alamatnya. Nantikan video kami berikutnya tetap di Pojok Sumato. Dadah. Bye.